Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami G1 akan mempresentasikan hasil tugas besar gambar teknik 2020. Pada kelompok G1 beranggotakan Arya Fia, Ranggaya Kapranayono, David, saya sendiri Alawanda Zahermawan, Nirmala Chandrasiwi, dan Yunda Karisma. Kami mengambil alat circular clarifier sebagai tugas gambar teknik 2020. Circular clarifier ini penjernih melingkar atau merupakan fasilitas bundar yang terdiri dari struktur saluran masuk, zona klarifikasi silinder, zona akumulasi lumpur berbentuk kerucut, dan bendung limbah. Bendung limbah ditempatkan di dekat perimeter fasilitas untuk menciptakan pola aliran yang diarahkan secara radial dari pusat tangki ke dinding. Kemiringan lantai kerucut dasar biasanya 1:10 sampai 1:12 dan tergantung pada jenis mekanisme pengumpulan lumpur. Diameter tangki berkisar dari 3 meter 10 kaki hingga lebih dari 100 meter 300 kaki. Penjernih melingkar biasanya dibuat berpasangan 2 atau 4 untuk menyederhanakan distribusi aliran influen antara masing-masing unit. Kedalaman air samping tangki melingkar bervariasi dari 2,5 hingga 5 meter 8 hingga 16 kaki. Manfaatnya adalah untuk pengendapan lumpur aktif. Pada secara keseluruhan, persyaratan perawatannya lebih mudah dan lebih mudah untuk menghilangkan lumpur berat. Sedangkan kegunaannya adalah waktu detensi yang lebih singkat untuk pengendapan lumpur yang disukai yang digunakan sebagai penjernih sekunder. Sistem pengumpulan lumpurnya lebih sederhana dan lebih mudah untuk mengakomodasi ruang flokulasi dalam tangki. Selanjutnya ada dari fungsi dari perkomponen yang dari alat yang telah kami buat. Yang pertama yaitu kolam sedimentasi, di mana digunakan sebagai tempat menampung air yang akan disedimentasikan. Lalu ada influent pipa, di mana untuk mengalirkan air yang ingin dilakukan proses sedimentasi ke dalam clarifier. Lalu ada effluent pipa, di mana untuk mengalirkan air yang sudah dilakukan proses sedimentasi keluar clarifier. Ada sludge draw-off pipa, di mana untuk mengalirkan lumpur yang terpisahkan dari proses sedimentasi keluar clarifier. Lalu ada scraper arm sebagai tempat mempercepat proses sedimentasi dengan berotasi pada poros tengah clarifier. Lalu ada scraper blade berfungsi sebagai tempat untuk mengarahkan endapan ke tengah kolam pengendapan. Ada penyangga scraper untuk menyangga scraper sehingga dapat berotasi. Lalu yang terakhir yaitu tempat controlling, yaitu untuk mengatur konfigurasi dari circular clarifier. Lalu cara kerja dari circular clarifier ini yaitu air mengalir melalui pipa influent ke dalam circular clarifier atau kolam sedimentasi, di mana proses sedimentasinya itu akan berlangsung. Kemudian scraper akan berotasi untuk mempercepat proses sedimentasi serta memisahkan limbah yang mengapung di permukaan air seperti lemak, minyak, daun, dan plastik. Lalu rotasi tersebut membawa limbah mengapung terhadap tembok dari circular clarifier yang pada akhirnya akan dikeluarkan dari clarifier. Di sisi lain, limbah yang tersuspensi pada air yaitu sludge atau lumpur akan jatuh ke dasar air dengan bantuan gravitasi. Dengan menggunakan sludge draw-off pipa, lumpur yang di dasar air akan dialirkan dari air ke luar circular clarifier. Lalu yang terakhir yaitu pipa effluent akan mengalirkan air yang sudah tersedimentasi keluar circular clarifier. Nah, untuk sumbernya kami mengambil judul jurnal yaitu Introduction to Wastewater Clarifier Design dan channel YouTube yang berjudul Clarifier Video. Di sini ada tampilan screenshot dari desain alat. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Arya dan Rangga. Oke, untuk pembuatan alat ini pertama-tama kita memakai satuan sentimeter dan 2 angka di belakang koma. Lalu untuk bagian luar kolam menggunakan circle 2 dimensi dan membuat dindingnya menggunakan press pull. Lalu untuk lingkaran di ujung garis menggunakan common loft untuk kedua lingkaran tersebut dan memberi ketebalan pada lingkaran menggunakan common thicken. Untuk kolam influent dengan membuat lingkaran dan membuat temboknya
menggunakan press pull untuk bidang pertama, dan setelah itu menggunakan press pull juga di bidang kedua. Untuk membuat lubang pipa, menggunakan garis bantu dan tembok pada midpoint, dan silinder lingkaran dengan polar array, dan silindernya dipisah menggunakan command explode. Lalu gunakan command subtract untuk masing-masing silindernya. Lalu command move untuk bagian-bagian tersebut. Lalu di bidang kolam effluent, dengan membuat lingkaran, digunakan lingkaran dalam kolam. Lalu menggunakan command press pull pada bidang pertama dan bidang kedua juga. Selanjutnya, satukan bidang tersebut menggunakan command move. Lalu buat plat-plat dan command fillet untuk press pull-nya, dan gunakan 3D rotate pada ke arah atas sebesar 90 derajat. Lalu move bidang tersebut dan gunakan polar array dan satukan menggunakan union. Setelah kolam terbentuk, beri lubang pipa effluent untuk membuat kotak kolamnya menggunakan press pull, dan gunakan loft untuk menggabungkannya. Pipa effluent digunakan menggunakan command fillet untuk melengkung garis tersebut, dan lingkaran di bawah di 3D rotatekan. Gunakan extrude, pilih pad, dan tarik masing-masing lingkaran. Kemudian union. Selanjutnya oleh Rangga. Selanjutnya untuk membuat scraper, dibuat dulu penyangganya. Ini penyangga dibikin dengan membuat kotak ini terlebih dahulu, terus press pull. Setelah jadi tinggal di copy sampai terbentuk kotak seperti ini. Untuk bagian sininya digunakan garis bantu sampai atas, udah gitu dibentuk jadi silinder. Habis itu kita bikin bagian tengahnya, kita bikin circle, terus kita press pull, kita bikin silinder di sini, terus kita bikin silinder lain, terus di subtract, jadi ada dua kayak gini. Nah udah gitu untuk scraper armnya, ini kita pakai garis bantu. Habis garis bantu ini ada 3 titik segitiga. Nah dengan 3 titik segitiga ini digunain command sweep, udah gitu nanti jadi ada lingkarannya kayak gini. Nah terus untuk scraper blade-nya yang di bawah ini yang tajam, ini tuh dibikin silinder juga, cuman di silindernya dibikin kotak yang misahin jadi 2, terus digunain subtract, terus nanti jadi kayak blade seperti ini bentuknya. Nah udah gitu penyangga ini jadi di copy, ditaruh di atas, terus tinggal dihubungkan kayak tadi, bikin garis bantu, terus pakai sweep terus jadi lingkaran. Terus lanjut tentang platformnya, ini dibikin persegi panjang, ada 4 sisi, terus di tengahnya digabungin juga. Ntar udah gitu nanti habis jadi bidang 2 dimensinya di press pull. Habis press pull jadi, kita bikin platnya. Platnya sebenarnya tinggal buat bidang 2 dimensi, sebenarnya nggak harus 3D, terus kita taruh di atasnya. Nah udah gitu kalau tangganya ini bisa pakai line 3D, tinggal diatur koordinatnya. Terus untuk ini kita bikin silinder di bawahnya, kita bikin pakai garis bantu untuk masing-masing titik ini. Terus nanti dari atasnya kita hubungin, terus kayak tadi kita gunain command sweep, terus jadi kayak lingkaran kayak gini. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Sekian presentasi dari kelompok Y1 tentang circular clarifier. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.